Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang begitu banyaknya nikmat Allah berikan sehingga kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sehingga deklarasi Allah Subhanahu wa taala adalah benar adanya. Ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kamu ingin mencoba menghitungnya. Kita juga tidak pernah bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang tidak kamu dustakan lagi? Tidak akan pernah kita bisa menjawab tantangan itu. Karena memang nikmat Allah sangat banyak dan bertubi-tubinya kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, bahkan tidur kita sendiri, semuanya merupakan untayan-untayan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir kepada kita. Kita berharap dan kita berdoa semoga kita yang hadir di tempat ini Allah masukkan sebagai bahagian dari orang-orang yang Allah sebutkan sebagai abdan syakura, sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Disertai dengan harapan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai bahagian dari pengikut Rasulullah SAW, mengizinkan Rasulnya menyapa kita, mengizinkan Rasulnya memberikan syafaat kepada kita di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Karena urusan kita dengan Rasulullah SAW belum selesai. Kita masih berharap nanti Allah mengizinkan Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada kita. Selanjutnya khatib mengajak kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, rasa takut, cinta dan harap kita, ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara satu-satunya kita untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara satu-satunya untuk kita membawa modal yang sangat berarti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Di dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang berjumlah 110 ayat itu. Kisah pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi sendiri. Kisah kedua adalah kisah tentang pemilik 2 kebun. Kisah ketiga adalah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Dan kisah keempat adalah kisah tentang Zulkarnain. Pada kisah yang ketiga, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada petikan-petikan hikmah yang bisa kita petik, yang akan kita jadikan sebagai topik pembahasan pada Jumat kali ini. Tentu saja khatib tidak akan menjelaskan bagaimana kisah tersebut, karena kisah tersebut sangat jelas Allah abadikan dalam Al-Quran, mulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita jadikan pelajaran. Ketika Nabi Musa akan belajar, akan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir berulang kali mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa kamu tidak akan mampu untuk sabar mengikuti aku, mengikuti ajaran-ajaranku. Kata-kata Nabi Khidir ini kemudian dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam. Di ayat yang ke-68, di ayat ke-67 Nabi Khidir mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, engkau Musa sesungguhnya tidak akan mampu menjadi orang-orang yang sabar. Nabi Musa membantah kemudian, wa kaifa tasbiruna ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa mengatakan demikian sementara engkau tidak punya pengetahuan tentang itu? Kemudian Nabi Musa menjanjikan, membuat sebuah perjanjian dengan Nabi Khidir. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Katakanlah bahwa sungguhnya aku insya Allah akan menjadi orang yang sabar dan saya tidak akan membantah apa-apa yang kamu katakan, apa-apa yang kamu perintahkan. Kemudian Nabi Khidir membuat rule-nya, membuat aturan mainnya. Di ayat ke-70 Nabi Khidir mengatakan, Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Itu aturan mainnya diterapkan oleh Nabi Khidir. Maka janganlah kamu terhadap apa-apa yang saya perbuat kamu bertanya. Jangan bertanya sampai nanti pada masanya saya akan menjelaskan kepada kamu. Kemudian berjalanlah mereka dan kita sama-sama tahu kisahnya. Bagaimana pertama kali Nabi Khidir menubangi perahu dan Nabi Musa tidak tahan bertanya. Ketika Nabi Musa bertanya, yang dikritik oleh Nabi Khidir bukan kenapa kamu bertanya, bukan itu kalimatnya. Tapi Nabi Khidir mengkritik tentang kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ini Allah berikan dalam ayat ke-72. Ketika kali yang kedua Nabi Khidir membunuh seorang anak pun Nabi Musa tidak tahan bertanya lagi. Dan lagi-lagi yang dikritik oleh Nabi Khidir bukan kenapa kamu bertanya, tapi yang Nabi Khidir kritik, kenapa kamu tidak menjadi orang yang sabar? Bukankah aku sudah bilang kamu tuh gak mampu sabar? Pada kali yang ketiga bukan kesabaran lagi yang Nabi Khidir sampaikan, tetapi Nabi Khidir mengatakan inilah saatnya waktu kita berpisah. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dari kisah yang singkat ini, hanya sekitar 22 ayat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kita belajar satu topik, yaitu tentang bagaimana sabar dalam proses. Bagaimana kita bisa menjalani sebuah proses dengan sabar. Kesabaran ini yang diminta oleh Nabi Khidir pertama kali kepada Nabi Musa, dan kesabaran ini yang berulang-ulang diingatkan oleh Nabi Khidir ketika Nabi Musa berulang kali juga melanggar aturan mainnya, melanggar janji yang sudah diucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan masyarakat kita, bukankah sabar dalam proses ini yang menjadi masalah saat ini? Bukankah ketika orang-orang yang tidak sabar dalam proses ini yang kadang-kadang seringkali menjadi masalah? Ketidaksabaran Nabi Musa dalam menuntut ilmu akhirnya berbuah pada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Nabi Musa dalam kurun waktu yang sangat dekat. Ketidaksabaran dalam proses membuat orang menjadi mudah melanggar. Bukankah ketidaksabaran dalam antrian-antrian panjang di lampu merah atau di ruang tunggu dan lain sebagainya membuat orang menjadi mudah saja melanggar hak-hak orang lain? Menjadi mudah saja bagi dia melanggar hak-hak yang sudah menjadi sebuah ketetapan. Bukankah pelanggaran dan ketidaksabaran dalam dunia akademik membuat orang mudah saja melakukan plagiat,
menjiplak skripsi sana-sini, mencontek dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang instan. Ketidaksabaran menjalani proses bersusah-susah dalam dunia pendidikan. Ketidaksabaran dalam mengurus administrasi yang sebenarnya. Bukankah ini yang kemudian membuat dan menumbuh-suburkan praktek calo, suap, dan lain sebagainya dengan azas yang penting sama-sama menguntungkan. Yang mendapatkan uang diuntungkan, yang kemudian memberikan uang tapi urusan yang dipermudah juga merasa diuntungkan. Tidak peduli bahwa ada antrian yang panjang dengan aturan yang memang sudah sesuai, yang kita langkahi dan kita kangkangi. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ketidaksabaran terhadap proses ini yang dalam banyak hal membuat kita banyak menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita yang tadinya lurus menjadi terjerumus ke dalam maksiat. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan menang? Bukankah Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini akan menang? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih, kata Allah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan din yang hak. Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkan atas agama yang lain. Itu janji Allah. Tapi kemudian apakah Rasulullah SAW mensikapi janji Allah itu dengan sebuah proses menunggu secara pasif? Tidak. Rasulullah menjemput janji Allah dengan ikhtiar yang maksimal, dengan suatu proses yang maksimal. Ketika peperangan yang beliau lakukan secara serius. Beliau melatih para sahabat, beliau memobilisir para sahabat untuk menyumbangkan harta-harta terbaik untuk menghadapi musuh. Padahal kemenangan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau jalani proses dengan baik. Ketidakpatuhan terhadap proses, ketidaksabaran terhadap proses membuat kita menjadi berpeluang untuk melakukan maksiat. Dulu ada seorang ulama. Ulama ini suatu ketika dia akan pergi ke masjid. Ketika pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dia bawa sejumlah makanan. Dia bawa beberapa bungkusan makanan yang maksud dia akan dia bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang kelaparan yang ada di sekitar masjid selepas dia melaksanakan sholat berjamaah nanti. Singkat cerita, ketika sampai di masjid, karena sudah akan dilaksanakan sholat berjamaah oleh ulama tadi, bungkusan tadi ditaruhlah di belakang. Kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah. Tidak dijelaskan dalam sholat itu apakah dia menjadi imam atau menjadi makmum biasa. Singkat cerita, dia sholat secara berjamaah. Selepas sholat berjamaah, ketika selesai semua sudah berzikir, ketika dia akan mengambil bungkusan makanan yang tadi dia letakkan di belakang, ternyata bungkusan itu sudah tidak ada. Sudah ada yang mengambilnya. Ditanyalah oleh ulama ini, kemana bungkusan yang tadi saya letakkan di sini? Coba dicari-cari tahu, ternyata ketemulah. Ternyata bungkusan itu diambil oleh seorang miskin, seorang fakir yang kelaparan, dan dia pergi entah kemana. Dilaporkan oleh salah seorang jamaah. Apa kata ulama tadi? Itulah akibat dari ketidaksabaran dia terjerumus ke dalam maksiat. Dia makan barang, dia makan makanan yang bukan menjadi miliknya, yang tanpa izin pemiliknya. Padahal kalau dia bersabar saja, makanan itu akan buat dia juga. Karena memang makanan ini saya peruntukkan untuk fakir miskin dan orang kelaparan. Dan dia termasuk dalam daftar itu. Tapi karena ketidaksabaran dia makan sesuatu tanpa izin saya. Ketidaksabaran menggiring orang berbuat maksiat. Ini yang pertama. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dalam proses menjalani kesabaran, jangan sampai ketaatan kita berkurang. Jangan sampai maksiat kita tumbuh. Ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabiah
bernama Su'airah Al-Asadiyah, seorang sahabat wanita dari Ethiopia. Dia sahabat wanita ini berkulit hitam. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berpenyakit ayan, berpenyakit epilepsi. Saya minta kepada engkau tolong doakan saya agar Allah menyembuhkan saya. Rasulullah kemudian mengatakan, saya akan mendoakan engkau agar engkau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu bersabar, maka bagi engkau surga. Tapi kalau kamu ingin sembuh, saya akan doakan dan kamu insya Allah sembuh. Rasulullah memberikan pilihan kepada wanita Ethiopia ini, yaitu Su'airah Al-Asadiyah. Mau didoakan agar sembuh atau sabar bagi dia surga. Akhirnya dia pilih yang kedua. Apa katanya? Ya Rasulullah, biarlah saya seperti ini, biarlah saya sabar saja dengan kondisi saya, tapi tolong juga doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, agar ketika epilepsi saya, ketika penyakit saya kambuh, aurat saya tidak nampak. Karena selama ini ketika epilepsi, ketika ayan saya kambuh, saya tidak sadar dan aurat saya kemana-mana. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan dia. Salah satu dari sekian banyak pesan moral dalam hadis ini adalah bahwa bagaimana dia dalam konteks kesabaran tidak sampai berpikir untuk maksiat. Tidak sampai berpikir untuk mengundang orang lain bermaksiat. Karena ketika auratnya terbuka, dia tidak bermaksiat mungkin karena tanpa sadar, tapi dia mengundang orang lain bermaksiat. Ini yang mungkin perlu menjadi renungan kita, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Bagaimana dalam kesabaran kita terhadap proses, jangan sampai membuat kita bermaksiat atau mengundang orang bermaksiat. Terlebih-lebih dalam ketidaksabaran, kita merusak dan merampas hak-hak orang lain. Ini yang pertama, bagaimana kita sabar dalam proses dan jangan sampai dalam menjalani kesabaran tadi kita bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang kedua, yang rahimakumullah, yang kedua adalah bagaimana buah kesabaran ini, ketidaksabaran ini akan memancing kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang mudah berputus asa, merasa tidak sanggup sebelum mencoba. Padahal janji Allah maha benar. Ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak akan membebani kita di luar batas kesanggupan kita. Artinya ketika kemudian ujian Allah datang kepada kita, Allah ingin kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Nggak akan pernah ada musibah di atas batas kesanggupan kita. Tapi ketika kemudian ketidaksabaran tidak maksimal kita lakukan, yang terjadilah sikap putus asa kita, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup dan lain sebagainya. Akhirnya lari dari masalah, lari dari persoalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebetulan khatib adalah salah seorang staf pengajar di Universitas Andalas. Kepada mahasiswa yang sedang tugas akhir, saya sampaikan, kalau kalian takut untuk menghadapi masalah dalam tugas akhir, mendingan sejak sekarang tidak usah tugas akhir. Kenapa? Karena isi tugas akhir itu adalah masalah. Format tugas akhir yang saya tahu adalah bab 1 itu isinya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, dan latar belakang itu isinya masalah. Kalau tidak ada masalah, ngapain diangkat tugas akhir? Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti? Artinya, orang yang takut masalah, orang yang takut menghadapi masalah, orang yang sudah putus asa duluan menghadapi masalah, adalah orang-orang yang punya mental berputus asa, mempunyai mental yang lemah. Efek dari ketidaksabaran adalah tidak mau bersusah payah, tidak mau repot-repot, tidak mau susah payah ngantri, tidak mau mengikuti proses, dan lain sebagainya. Bukankah berputus asa sesuatu yang Allah larang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di masa lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id, lupa periwayatnya, saya lupa, tapi dia riwayat dari Imam Bukhari. Diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang membunuh banyak sekali orang musyrik,
dalam satu peperangan. Sehingga para sahabat sangat kagum dengan sahabat ini. Tapi di luar dugaan Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahli neraka, lihatlah orang ini. Itu kata Rasulullah. Kaget para sahabat. Dan tentu saja para sahabat sangat yakin akan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kemudian para sahabat mencoba mengikuti orang ini, sampai kemudian pada satu peperangan, sahabat ini atau orang yang membunuh banyak sekali orang kafir dalam peperangan ini terluka parah. Dia terluka parah dan cukup banyak darah, cukup banyak luka-luka yang dia derita. Dan rupanya saking parah dan saking sakitnya yang dia derita, dia tidak tahan. Dia tidak sabar dalam kondisi itu. Akhirnya dia ambil sebuah pedang, dan di hadis itu dikatakan dia tusuk bagian di antara dua lengannya, maksudnya mungkin jantungnya. Akhirnya wafatlah dia, matilah dia dalam keadaan yang tidak islami, dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang kedua yang mungkin menjadi renungan kita. Jangan sampai ketidaksabaran kita terhadap proses membuat kita menjadi berputus asa. Ingatlah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan berulang kali dalam ayat yang berturut-turut dalam surat Al-Nashr. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingatlah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan, al-usri Allah sebutkan dengan kata-kata alif lam, yang itu menunjukkan bahwa sebuah kesulitan saja. Tapi ketika Allah menyebutkan al-yusra, Allah menyebutkannya tidak dengan kata-kata alif lam. Artinya itu menunjukkan benda yang banyak. Itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Yang kalau kita terjemahkan dari katanya, berarti sesungguhnya di balik satu kesulitan tersedia banyak sekali kemudahan. Hanya memang kesulitan itu yang datang duluan. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah setelah itu akan ada kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita tetap Allah jadikan sebagai orang-orang yang sabar, terutama sabar dalam menjalani proses, sabar dalam menjalani kesulitan-kesulitan yang sementara hidup di dunia ini, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam sedikit musibah yang Allah berikan kepada kita, karena di balik musibah itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, di bahagian yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan kesimpulan atau ajakan kepada kita semua. Yang pertama adalah janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu terdapat kemudahan. Sungguh di balik kesulitan itu terdapat kemudahan. Kita diminta untuk sabar sedikit atas kesulitan-kesulitan akan proses-proses ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya buah dari kesabaran itu adalah sesuatu yang tidak ada batasnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah mengatakan sesungguhnya kesabaran itu akan Allah berikan ganjaran tanpa batas, bighairi hisab, kata Allah, tanpa jelas batasnya. Sementara kalau kita lihat bahkan malam Lailatul Qadar saja yang begitu besar keutamaan pahalanya, begitu besar ganjarannya, ada bahasa konkret Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu balasannya lebih besar daripada 1000 bulan. Tapi khusus untuk sabar Allah mengatakan tidak jelas batasnya. Artinya ini menunjukkan bahwa dia sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pada dasarnya sabar itu bukan skill menunggu semata-mata.
Sabar itu bukan seberapa tahan kita menunggu semata-mata, tidak. Tapi sabar itu lebih tepatnya adalah bagaimana akhlak dan tingkah laku kita dalam proses menunggu itu. Ketika kita sabar menunggu tapi dengan hati yang dongkol, dengan hati yang kesal, dengan hati yang mencaci maki dan lain sebagainya, pun kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang sabar. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa Allah masukkan dalam barisan orang-orang yang sabar, karena Allah berulang kali menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma a'inzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.